Welcome back to Isnani Putri Channel. Audio Jungle. Guys, hari ini aku bakal bikin video yang aku kasih nama asal-usul. Seperti namanya, aku akan membahas tentang asal-usul tempat, nama daerah, atau nanti kalian pengen aku bikin video apa, tinggal komen di bawah. Dan untuk asal-usul hari ini, aku bakal membahas tentang asal-usul penamaan kota Salatiga. Jadi banyak banget versi atau teori yang mengangkat cerita rakyat mengenai penamaan Salatiga ini. Dan aku akan membahas beberapa versi atau teori yang udah aku riset sebelumnya. Dan sumbernya udah aku cantumin di description box aku, nanti kalian bisa cek setelah video ini. Oke, sebelum ke videonya jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel Isnani Putri, terus nyalain notifikasinya supaya bisa update video-video terbaru dari aku, dan biar aku lebih semangat lagi bikin video setiap harinya. Let's start to the video. Jadi, menurut cerita rakyat yang ada dan yang dipercaya, penamaan Salatiga ini diberikan untuk mengingatkan kesalahan yang ada pada masa Sunan Kalijaga. Jadi, semua cerita yang ada ini itu pada masa Sunan Kalijaga ya guys. Konon ceritanya, pada zaman itu ada sebuah daerah yang dipimpin oleh bupati yang bernama Ki Ageng Pandanarang atau Pandanaran yang suka memuaskan dirinya oleh harta. Dan sehari-harinya si Ki Ageng Pandanarang ini memeras rakyatnya, dan bahkan Ki Ageng Pandanarang juga jadi itu pajak yang ada tuh ditinggikan harganya supaya dia dapat untung gitu loh guys dari pajaknya. Nah, suatu hari si Ki Ageng Pandanarang ini lagi jalan-jalan sore ceritanya kan, lagi dia kayak meriksa daerahnya gitu. Nah, pas lagi dia lagi jalan-jalan, terus dia ketemu sama si Pak Tua yang lagi bawa rumput. Nah, terus dia ngomong nih sama Pak Tua, "Pak Tua, saya minta rumputnya ya, saya beli deh, nggak apa-apa." Tuh, dia ngomong gitu tuh sama si Pak Tua. Terus Pak Tua bilang, "Aduh, Pak, jangan dong, ini rumput mau saya bawa pulang untuk ternak-ternak saya di rumah." Ki Ageng Pandanarang nggak terima, kata dia, "Saya bupati ya di sini, kok kamu bisa bilang enggak gitu, pokoknya saya mau rumputnya, ya udah itu rumputnya buat saya." Akhirnya mau nggak mau rumput tadi dikasih lah sama si Ki Ageng Pandanarang, tapi ditukar dengan sekeping uang. Tanpa si pengetahuan Ki Ageng Pandanarang, duit yang udah dikasih sama Pak Tua tadi diselipin di rumput. Jadi duit itu nggak diterima guys sama si Pak Tua. Kan sayang ya, kenapa nggak buat gue aja gitu loh. Nah, kejadian itu berlangsung berkali-kali sampai akhirnya si Ki Ageng Pandanarang mengetahui perbuatan si Pak Tua itu. Jadi dia marah dan cari-cari nih, dia cari-cari lagi Pak Tua itu. Duh, ketemu nih sama si Pak Tua. Ya, jadi dia meet up gitu kan. Ketemu, dia ngomong nih sama Pak Tua, "Pak Tua, apa yang udah kamu lakukan? Kenapa duit yang saya kasih nggak diambil, malah diselipin?" gitu. Dia bilang dia nggak terima sama perbuatan si Pak Tua dan dia marah sama Pak Tua. Pas lagi saat dia marah-marah itu guys, tiba-tiba si Pak Tua tadi berubah wujud menjadi Sunan Kalijaga. Kaget nih dia, karena Sunan Kalijaga ini sangat dihormati oleh banyak orang dan dia itu pemimpin agama dan juga dihormati oleh para raja. Akhirnya dia takut, terus dia minta maaf bersimpuh, katanya, "Maafin aku nggak bakal mengulangi kejadian itu lagi, nggak mau meresahkan masyarakat lah," dia ngomong kayak gitu. Karena si Ki Ageng Pandanarang mohon-mohon kayak memeras gitu kan, akhirnya Sunan Kalijaga kasihan, kata dia, "Oke, aku bakal memaafkan kamu tapi dengan satu syarat." Jadi syaratnya adalah Ki Ageng Pandanarang harus ikut dengan Sunan Kalijaga untuk mengembara. Keesokan harinya, Ki Ageng Pandanarang dan istrinya mengikuti Sunan Kalijaga untuk pergi mengembara. Tapi, istrinya si Ki Ageng Pandanarang ini malah melanggar syarat yang udah diberi sama Sunan Kalijaga. Jadi dia itu bawa emas-emasnya, harta-hartanya, bukan harta-hartanya guys, emas-emasnya, berlian-berliannya dibawa, terus diumpetin dalam tongkat. Yang namanya juga perempuan kan, butuh aksesoris, butuh anting, butuh berlian. Mana tahu kan nanti dia kalau udah pindah kan, ketemu sama skot-skotnya terus arisan, ya kan malu kalau nggak punya apa-apa ya kan. Sebenarnya Sunan Kalijaga ini udah tahu guys kalau si istrinya Ki Ageng Pandanarang ini nyembunyiin sesuatu di tongkat itu. Jadi pas waktu dia lagi jalan nih, lagi di dalam perjalanan, ketemu sama sekelompok perampok. Perampok tadi mau merampok, serahkan hartanya atau enggak kalian mati. Sunan Kalijaga ngomong, "Perampok tuh ada, ambil aja tongkatnya," katanya, "banyak emasnya," gitu. Akhirnya dirampas tadi tongkatnya, terus perampoknya pergi. Sunan Kalijaga ngomong lah nih sama mereka berdua dan bilang kalau sebenarnya dia tahu apa yang diumpetin di dalam
tongkat itu, dan dia bilang dia tidak akan percaya lagi kepada mereka, dan dia sangat marah sama si Sunan Kalijaga dan istrinya. Akhirnya Sunan Kalijaga bilang, aku akan memberikan nama tempat ini Salatiga karena kalian mempunyai 3 kesalahan. Yang pertama, kalian sangat kikir. Yang kedua, kalian sangat sombong. Dan yang ketiga, kalian menyengsarakan rakyat kalian. Tapi di akhir dia ngomong itu, dia bilang, aku berdoa tempat ini akan menjadi tempat yang baik dan sangat ramai. Jadi itu kenapa kota itu disebut dengan kota Salatiga, karena ya memang ada 3 kesalahan di zaman Sunan Kalijaga. Ini aku agak baca sedikit ya guys, karena itu sangat penting banget. Dari beberapa sumber yang ada, prasasti Plumpunglah yang paling dipercaya atau yang dijadikan dasar untuk penamaan kota Salatiga, di mana berdasarkan prasasti ini kota Salatiga disahkan pada tanggal 24 Juli tahun 750 yang ditetapkan dengan peraturan daerah tingkat 2 Kota Salatiga nomor 15 tahun 1995 tentang hari jadinya kota Salatiga. Jadi ya prasasti Plumpungan ini yang menjadikan dasar mengesahkan kota Salatiga ya guys. Prasasti Plumpungan ini apa sih sebenarnya? Jadi prasasti Plumpungan ini adalah cikal bakal Salatiga tertulis dalam batu besar berjenis andesit yang berukuran panjang 170 cm dan lebarnya 60 cm dengan garis lingkar 5 meter. Maka kota Salatiga ini udah ada sejak tahun 750 Masehi. Dan pada waktu itu kota Salatiga merupakan perdikan. Nah, perdikan ini artinya suatu daerah dalam wilayah kerajaan tertentu. Nah, daerah tersebut memiliki kekhususan tertentu. Daerah tersebut harus digunakan sesuai dengan kekhususan yang udah dikasih. Jadi mereka harus berpatokan sama kekhususan yang udah dikasih, guys. Nah, itulah asal-usul penamaan Salatiga untuk kota Salatiga. Jadi sekian dulu video dari aku minta maaf kalau misalnya aku banyak salah. Kalian jangan lupa untuk like video ini, terus share videonya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jangan lupa komen di bawah kalian mau aku bikin video apa lagi nantinya. See you, dadah!